Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani tukuban bangunan. Siang ini saya berada di Pati teman-teman. Saya ini memberikan surprise kepada Mas Yoyo. Sekaligus saya menyaur utang. Saya di konten-konten saya yang kemarin-kemarin itu banyak mengomong kalau nanti Mas Yoyo pembukaan toko saya datang. Nah, utang itu meskipun utang itu utang janji kan itu harus ditunaikan teman-teman. Karena ya saya waktu pembukaan kan cuma 1 hari. Nah, saya harus menunaikan utang saya, membayar utang saya itu teman-teman. Saya tadi kesini naik bis, terus terang saja. Saya naik bis sama istri berdua ke tokonya Mas Yoyo. Karena apa? Karena beratnya menepati janji teman-teman. Yaitu makanya janji itu kalau ngomong iya itu mudah gampang, tapi untuk melaksanakan kadang-kadang berat. Tapi harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti kita mengingkari janji. Dan untuk orang yang sering mengingkari janji itu orangnya nanti mulutnya tidak bisa dipercaya. Tauladan Rasulullah saja seperti itu. Kenapa Rasulullah dijuluki Al-Amin? Karena dia tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah berbohong. Ini teman-teman, saya berada di tokonya Mas Yoyo ini. Pembukaannya tadi sudah, bismillah, sudah dibuka. Ini ada bunga, karangan bunga, entah dari siapa saya juga nggak tahu. Setelah itu kemarin sudah saya konten tokonya Mas Yoyo. Tapi hari ini saya datang ke sini dengan jangka waktu 15 hari atau mungkin 15 harian. Itu sudah pangling banget teman-teman. Panglingnya itu isinya penuh banget, isinya penuh. Lah, kalau saya lihat laporan penjualan tadi, laporan persediaan sudah di atas 300 juta. Padahal tokonya 3,5 meter kali berapa ya? Kali 10 meter. Kok bisa penuh, Pak? Ya bisa, memang isinya barang-barang yang mahal-mahal, teman-teman. Isinya itu barang alat-alat teknik. Makanya ya isinya penuh dan memang banyak. Dan ini untuk pemula. Untuk teman-teman pemula, ini Mas Yoyo punya trik. Dan ini bisa di-copy. Untuk pembukaan ini Mas Yoyo menyediakan ini teman-teman. Ini kue basah. Ibaratnya ini tadi jajan pasar. Mungkin ini berapa hari juga saya nggak tahu. Insya Allah mungkin 1 bulan atau 1 minggu atau berapa, terserah nanti Bu Yoyonya. Dikasih minum pembeli, tidak pakai minimal pembelian. Kasih minum es teh, dikasih kue, terserah ngambil berapa, nggak ada batasnya. Setelah itu tetap ada door prize atau hadiah. Hadiahnya seperti ini, undian teman-teman. Undian seperti ini. Saya coba ya, saya ambil ya. Saya nanti dapat apa? Saya dapat botol minuman. Ini dari sini aja mah, nggak apa-apa mah. Saya dapat botol minuman. Ini teman-teman, botol minumannya bukan sekedar botol minuman biasa teman-teman. Mohon maaf, More Life itu sekelas dengan Tupperware, tempat minuman sekelas Tupperware. Lah ini strategi Mas Yoyo. Ini meskipun seperti ini tidak mengeluarkan uang dari saku, dari kantong. Karena apa? Karena Mas Yoyo adalah membernya Avian. Maka ini dari produsen dikembalikan kepada konsumen dengan cara apa? Promo seperti ini. Setelah itu ada lagi hadiah sajadah bagi umat muslim. Dari mana? Dari Power juga seperti itu kan, dari hadiah dikembalikan ke konsumen. Ini ada kaos. Dari mana ini kaos ini kok warna-warni? Dari Duluk. Jadi Mas Yoyo ini pinter. Ini lengkot tas tenteng ini, tas tenteng dari Lengkot. Lengkot itu produknya Avian juga. Dan banyak hadiah lain yang kecil-kecil teman-teman. Contohnya keran atau kuas atau apa, itu dikasih hadiah. Banyak teman-teman. Ini strategi saja, strategi pemasaran, strategi
menjaring konsumen, strategi menjaring konsumen bisa diterapkan semuanya. Tapi kalau untuk yang strategi konsumen harus kita terapkan, teman-teman, untuk mengenalkan toko kita ke ke konsumen kita. Karena toko meskipun sebesar apapun, tanpa kita kenalkan, tanpa kita tunjukkan, orang nggak akan tahu kita menjualan apa. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah ada pembeli, setelah itu dapat hadiah, otomatis nanti menular. Oh, di sana kalau itu ada dapat hadiah. Dan hadiah ini kalau undian ini minimal pembelian. Minimal pembeliannya 50.000 dapat hadiah. 50.000 pembelian, 50.000 dapat morlef kan lumayan. Dapat sajadah, nggak ada sajadah 50.000-an. Lumayan. Setelah itu kalau kue memang tidak ada batas minimal pembelian. Untuk sistem yang ada di toko ini, teman-teman, Mas Yoyo ini sudah langsung begitu buka itu sudah memakai sistem semua. Jadi seandainya yang menunggu itu karyawan tidak tahu namanya pun bisa berjualan. Contoh seperti ini ya, saya mengambil acak saja teman-teman. Saya mengambil acak saja. Nah, nggak pakai nulis nota, nggak pakai apa-apa, langsung bisa. Klik, semuanya pakai sistem teman-teman. Dan ini stok opnam sudah di stok semua. Mas? Oke. Tapi ada orang beli, Bi. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman. Makanya kalau ada orang beli, meskipun yang nunggu itu karyawan, pasti bisa. Dan stoknya seperti ini teman-teman. Ini untuk yang mahal tadi yang saya katakan. Ini adalah pompa air untuk sumur dalam. Ini satu biji ini teman-teman, harganya itu 2.100.000. Nah ini kalau 10 biji, ini padahal lebih dari 50 biji. 10 biji teman-teman sudah berapa? Sudah 21 juta. Makanya banyak. Nggak heran. Kalau ini tidak bisa ditiru, kalau stok tidak bisa ditiru. Tapi kalau untuk sistem harus. Teman-teman yang buka awal, yang saya bimbing semuanya pakai sistem. Langsung pakai sistem semua, nanti biar kita nyaman. Setelah itu teman-teman yang untuk pembukaan awal yaitu tadi bisa di-copy untuk caranya, untuk sistemnya, untuk tip-tipnya ya seperti itu teman-teman. Setelah itu kita, Mas kuenya Mas, mau kue loh, kue ngambil kue silakan gratis, lali emang ya, monggo ya, ya seperti itu teman-teman. Monggo tehnya juga nggak apa-apa diambil. Nah ini Kreseka ya, terima kasih kembali ya, seperti itu teman-teman. Makanya di toko ini stoknya itu agak banyak. Ini alat teknik itu contoh ini saja teman-teman ya, contoh ini saja ya, ini saja ya, ini bor ini tadi turun dihapus ya, coba ini kan percobaan saja. Ini bor, ini teman-teman, ini bor bor cas, bor baterai ya. Saya coba. Berapa? Bor cas. Loh, ini saja 450.000 teman-teman. Makanya stoknya itu, persediaannya itu di atas 300 juta. Karena barang-barang seperti ini yang dijual. Pokoknya kalau alat teknik, Mas Yoyo saya yakin lebih mumpuni lah. Karena memang tokonya sudah, ini toko cabang. Sebentar, ini berapa ini? Gun poles. Loh, ini 400.000. Gun poles. Nah, seperti ini teman-teman. Makanya ya stoknya banyak. Nah, setelah itu saya juga menyampaikan untuk pembukaan itu memang semua toko itu ya seperti ini. Untuk pembukaan awal itu memang perlu pupuk, memang perlu masih tetap perlu modal, masih tetap perlu penambahan item barang yang kurang-kurang. Makanya ya harus
kita sediakan modal untuk cadangan. Jangan sampai kita maunya modal itu 400 juta, kita habiskan seketika itu. Nggak seperti itu teman-teman. Nanti pasti ada saja modal-modal barang-barang yang kurang. Tapi ini kebetulan Mas Yoyo ini kan sudah punya toko pusat, makanya ya santai saja. Ada orang beli, nggak ada dicatat, setelah itu diambilkan toko pusat. Nggak ada orang beli, nggak ada dicatat, diambilkan di toko pusat. Seperti itu teman-teman, sistemnya di Mas Yoyo ini. Tapi untuk keseluruhan saya yakin toko ini lebih nyaman dari toko saya kalau saya mengatakan. Karena apa? Sistemnya sudah dari awal sudah dipakai. Untuk cat-cat juga seperti itu sudah hampir hampir penuh, hampir komplit. Yang jelas ya alat teknik yang banyak komplit ini. Demikian. Semoga video ini bermanfaat. Sekaligus saya mengatakan saya nyaur utang. Akhirnya nanti saya pulang sudah saya nggak diutang. Demikian teman-teman. Ini sebenarnya saya ada yang mengikuti ini Pak Ketut yang dari Manado itu. Mau bertemu Mas Yoyo dengan saya ini. Tapi saya agak kemalaman nanti. Insya Allah nanti lain waktu lah. Mungkin Pak Ketut yang ke tempat saya besok. Demikian. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi yang baru membuka toko saya ucapkan selamat dan sukses untuk Bu Effendi, Pak Effendi yang ada di Trenggalek. Yang kedua ini Mas Yoyo juga seperti itu, semoga lebih berkembang. Nantinya tidak untuk Yeye Kuniran satu saja, mungkin Yeye Batang, Yeye mana, Yeye sekelilingnya ini, mungkin sampai Yeye 20 mungkin, insya Allah, amin. Demikian, semoga video ini bermanfaat, dan saya sampaikan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga dan penutup, saya sampaikan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Sayang, Mas Yoyo nggak ada. Mas Yoyo di toko pusat. Jadi saya nggak bisa wawancara. Ini ada Mbak Yayu sebenarnya, tapi Mbak Yayu itu malu-malu. Mbak Yayu mau diwawancarai, Mbak Yayu? Loh, tidak mau, nggak mau. Mbak Yayu, sudah gitu saja teman-teman. Saya sampaikan, semoga kita tetap mendapatkan lindungan dari Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.